saat ku masih terjalin cinta bersama dirinya, tak sadar diriku telah jatuh hati pada dirimu, sosok yang selalu ada untukku. Berat untukku menjalin hati yang seperti ini. Ingin hati ini menjalin cinta denganmu, namun sulit rasa meninggalkan dirinya. Mungkin sudah saatnya aku memilih kamu atau dirinya. Ku tak mau bahagia di atas dua hati yang terluka oleh karena egoku sendiri. Ku harus memilih kamu atau dirinya. Ku tak mau lagi memberi harapan dan memainkan cinta yang salah. Mungkin sudah saatnya aku memilih kamu atau dirinya. Ku tak mau bahagia di atas dua hati yang terluka oleh karena egoku sendiri. Ku harus memilih kamu atau dirinya. Kamu atau dirinya. Welcome back to Music for Us, yang pastinya program podcast musik yang paling unca. Tentunya bareng gua Ruli Abimargana, yang selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama bintang tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, seperti biasa, tetapi sebelum itu kita juga nggak ada bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan sobat musik di rumah nih, jangan lupa di-download aplikasi Cupmu. Cuman buat kamu, karena di sana kita akan memberikan informasi terupdate seputar program-program yang ada di Transvision gitu ya. Tadi kita sudah melihat penampilan perdana wanita cantik. Wow, udah pasti dong. Universe gitu ya. Ini dia, Febian Nicole, Miss Universe Indonesia 2023. Halo Kak. Halo, apa kabar? Baik, baik. Waduh, cantik banget loh aslinya. Di saya sampai terpana loh. Makasih. Ya. Boleh sama nggak sih sobat musik di rumah, atau mungkin fans-fans kamu yang lagi nonton pada malam hari ini? Halo Sobat Musik and my fabulous fam. Wih, Feb, aku pengen nanya dong, kira-kira kesibukan kamu saat ini ngapain aja sih setelah kemarin kesibukannya selama Miss Universe? Sekarang fokus di musik. Ya, jadi aku sekarang ini single perdana aku, Cinta Ini Yang single perdana? pertama kali. Jadi aku fokus ke musik dan hopefully soon bakal ada project-project lain. Ada project-project lainnya. Ini pertanyaannya satu sih sebenarnya. Dari ajang kecantikan Miss Universe tiba-tiba gitu memilih menjadi seorang penyanyi. Oke. Itu kenapa? Awal mulanya dari mana? Dapat hidayah dari mana? Sebenarnya aku tuh suka nyanyi, hobi. Oh, memang hobi nyanyi, udah ada basic. Tapi nggak pernah berani untuk nyanyi depan orang. Kenapa tuh? Gitu. Karena nggak pede aja, nggak merasa suaraku bagus gitu. Karena tidak pede, karena merasa suara tidak bagus. Iya. Terus sekarang kenapa tiba-tiba akhirnya memberanikan diri untuk terjun? Karena sesudah goal aku dulu kan aku fokusnya lebih di pageantry ya. Jadi aku kayak oke, goal aku di pageantry udah achieved, which is Miss Universe. What other challenge yang aku mau coba gitu. Dan untungnya aku mikir oke, why not music? Aku dulu nggak berani, berarti sekarang justru
gives me fire kan, kayak dulu aku nggak berani, sekarang aku harus berani gitu. Jadi banyak hal yang pengen dicoba lah ya, Yes. karena yakin. Yes, gitu ya. harus yakin. Mungkin di sini juga mungkin banyak pageant lovers atau mungkin fansnya Febian yang lagi nonton malam hari ini dan kangen. Kira-kira nih katanya opening number ketiga zaman Miss Universe boleh nggak sih? Boleh lah ya. Boleh. Boleh dong, coba ke kamera. Fabiana Nicole Groeneveld, Indonesia. Gimana? Fabiana Nicole? Groeneveld. Groeneveld, Susah ya, Pak? Belanda. Oh, Groeneveld? Indonesia. Ceritain dong pengalaman ketika kamu di Miss Universe pada saat itu seperti apa sih perjalanannya? Happy banget sih. Aku have the opportunity untuk karena dulu tuh aku ngeliatnya cuma di TV kan. Terus akhirnya aku kayak, oh my gosh, aku yang di sana gitu. Tapi aku very grateful karena banyak juga waktu batch aku, sistersku baik-baik semua. So I'm really grateful. Apalagi roommateku yang dari Philippines, Michelle D, itu juga baik banget. Jadi aku merasa kayak for my batch was very supportive. Supportive. Tapi ada nggak sih kayak ketakutan ketika pergi ke ajang internasional gitu ya? Karena mungkin ini juga pageant lovers atau mungkin pemirsa di rumah juga yang lagi nonton tahu lah gitu ya desas-desus ketika Miss Universe Indonesia terjadi gitu, pro kontranya banyak sekali. Gimana tuh? Ya, buat aku sih all I can do is try my best gitu. As long I do my best, aku selalu percaya I do my best, God will do the rest. Jadi yang penting apa yang aku lakukan secara positif, ya udah apa yang dikatakan orang lain aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Benar-benar kita nggak bisa mengikuti kemauan orang banyak sih. Yang penting kita melakukan yang terbaik dan memang kita tujuannya juga memang satu untuk membanggakan nama Indonesia. Benar. Gitu ya. Nah sebenarnya kita tuh pengen ngebahas tentang karirnya Febian, tapi di sini sebelum ngebahas karirnya Febian sebagai seorang penyanyi, kita juga pengen agak sedikit membahas tentang di dunia perpageantan. Gitu ya. Boleh ya? Boleh dong. So, sebelum itu kita lihat ada artikel yang satu ini dia artikelnya. Nah, profil Febian Nicole pemenang Miss Universe Indonesia 2023. Apa tuh? Nggak kebaca ke bawahnya gua. Nah, gimana tuh? Pada saat itu akhirnya Febian dinobatkan sebagai pemenang Miss Universe 2023 ya. Bisa dibilang ini ajang Miss Universe pertama kan? Karena sebelumnya kan dari Putri Indonesia. Gimana tuh perasaannya? Surreal, jujur aja, karena buat aku my first ever experience in pageantry itu 2018. Aku join Miss Global Indonesia. Oh, oke. Aku join Miss Global Indonesia, menang, dan habis itu tanding di Philippines waktu itu, internasional. Waktu di Filipina menang nggak tuh waktu Miss Top Global? 20. Top 20, masuk justru. Miss Photogenic sama Best in Evening Gown. Oh, banyak dong. I was 19 at that time. Oh, wow. Ya. Dan aku mikir, oke, kalau aku mau pursue pageantry lebih serius lagi, aku harus satu, education is very important karena itu yang pasti one of the forefront yang itu juga nggak bisa terlalu dilatih gitu. Kita mau latih Q&A gimana pun caranya, kalau kita nggak punya wawasan ya pasti juga bingung jawabnya gimana. Benar. So after I finish jadi Miss Global Indonesia, aku decide oke, aku mau kuliah gitu. Jadi aku kuliah dulu. Kebetulan saat kuliah aku selesai, baru aku mikir ada opportunity di Miss Universe ini. Jadi bener banget audisi Miss Universe Indonesia itu aku sebelumnya 3 hari sebelumnya barusan lulus skripsi. Lah, bener-bener baru lulus skripsi? Jadi aku it's a priority di mana pertama education first. Jadi kalau skripsi lulus baru aku ikut. Kalau nggak lulus nggak bisa ikut dong. Gitu. Ya, bener juga sih. Iya. Akhirnya alhamdulillah ya. Gitu, Puji Tuhan, syukur ya. Tetapi pada saat aku juga sempat ikutin sih sebenarnya gitu kan. Karena mau nggak mau ya, begitulah ya tugasnya sebagai presenter gitu. Pada saat itu kan Febian ini memang sebelum dinobatkan sebagai pemenang juga memang salah satu orang yang dinobatkan untuk menjadi juara gitu. Selalu ada di 3 teratas terus sampai akhirnya dinobatkan sebagai pemenang. Tapi pro dan kontra pun terjadi. Konon katanya Febian ini menang gara-gara nyogok lah, apalah, inilah, itulah gitu. Perasaan kamu ketika pada saat itu setelah dinobatkan menjadi pemenang, tapi ada beberapa kalangan yang tidak menyukai kemenangan kamu. Respon kamu gimana? Jujur aja aku tuh ada merasa kayak my effort itu didiskon gitu, kayak it's discounted karena
aku nih beneran, it's a competition. I prepare everything myself. I did not have a team behind me. Jadi semua yang aku lakukan itu based on my heart. Dan kalau sekarang mereka, oh ya Fabian tuh menang karena nyogok. Jadi kayak effort aku nggak ada gunanya, kayak nggak ada value-nya gitu. Jadi for me kayak ya udah. Tapi I know what I put in, I know my efforts. Dan semua itu bener, aku nggak ada tim, aku sendiri. So I'm kind of proud of what I've achieved lah. Sampai akhirnya sebenarnya gara-gara kasus itulah ya gitu ya. Itu bener gak sih terjadi adanya sebenarnya kalau menurut seorang Fabian? Kalau aku sih aku nggak ngalamin itu ya. Sampai akhirnya kalau misalnya aku liatin kayaknya memang dari batch kamu yang si Miss Universe ini kayak kebagi dua jadinya, kayak kebelah gitu. Ada yang bilang memang iya, ada yang bilang juga enggak sebenarnya gitu. Kok bisa begitu? Kalau itu aku kurang tahu. Tapi kalau aku pribadi aku nggak ngalamin. Tidak Tuh, mengalami. Bingung juga sih sebenarnya. Karena kan ada beberapa yang saksi dibilang iya, ada yang enggak, ada iya, ada yang enggak gitu. Yeah. Tapi sampai akhirnya terbukti juga kan ada satu yang dinyatakan jadi tersangka kan? Yeah, I mean, I don't condone any form of harassment apapun itu, either sexual, verbal, atau physical, anything I don't condone. Jadi I'm very grateful apapun yang terjadi itu waktu itu udah ada di kepolisian kan. So aku percaya dengan mereka. So let the government system work lah menurut aku gitu. Benar-benar. Tapi sampai akhirnya permasalahan ini kan sekarang udah selesai lah ya. Yeah. Mudah-mudahan memang tidak ada lagi hal-hal seperti itu terjadi gitu ya. Feb, pertanyaan aku satu sekarang nih. Yes. Kamu kan sekarang terjun di dunia pageant gitu. Yes. Emang basic kamu sebelumnya modeling kah atau apakah atau gimana tuh? Kalau modeling itu dulu hobi. Jadi Hobi? aku udah modeling dari aku SD gitu. Oke. Tapi kan kalau pageant is a different thing ya. If pageantry cara jalannya beda, apalagi Q&A. Jadi lebih ke passion mungkin ya buat aku. Lebih ke fashion. Passion ya. Alasan kamu Untuk ikut ikut ajang Miss Universe, apa yang mendorong kamu? Aduh, gue yakin nih, gue bisa jadi seorang Miss Universe. satu pastinya the platform of Miss Universe is very powerful. So if I'm able to become a part of that platform, bisa bantu orang lain, itu akan sangat I think so positif gitu. Karena buat aku Miss Universe is not a platform yang satu, ya kan ikut aja pageant buat cari pamor misalnya. Buat apa pamor kalau nggak positif gitu loh dampaknya. Jadi yang penting dengan Miss Universe ini, I can help a lot of people, I can inspire. If there's a little girl out there or anyone out there yang merasa kayak aku nggak percaya diri ya, oh tapi Fabian bisa kok, ya udahlah aku coba. Then I already done my job menurut aku gitu. Oke. Tapi pada saat waktu Miss Universe ini, konser kamu yang digaungkan pada saat itu apa? Konsernya. Jadi I founded Empower Now. Jadi aku ngomongnya Empower Now itu a movement. So all we do is we empower people dari manapun itu. Jadi aku banyak kerja dengan korban KDRT. Jadi banyak yang dari korban KDRT, mereka itu depends on their husband. So what we do is we teach them skills and knowledge buat mereka bisa buka bisnisnya mereka sendiri, untuk punya skill-skill biar mereka bisa have financial freedom lah seperti itu. Oke, tapi ngerasa beban nggak sih ketika pada saat itu kamu harus berangkat, berjuang untuk membawa nama baik, sedangkan pro kontra terjadi, banyak orang yang nggak dukung kamu, kayak banyak orang yang ngapain lah pergi udah bla 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 sebagainya gitu. Kalau liatin komentar netizen tuh sih sebenarnya aduh, gue aja yang nggak ada di sana kayak ikut kesel apa gimana gitu, gimana sebagai Fabian di situ gitu. Gimana tuh? Stres nggak sih? Sempet stres mungkin? Kalau buat aku cuma I never lose sight of my goal, which is to make my country proud. Aku ke Miss Universe itu nggak bawa nama Fabiana Nicole. I brought Indonesia across my chest gitu. Jadi anything I need to do, meskipun aku nggak disupport apapun, yang penting aku mau do my best. Kenapa ya? Karena negara aku gitu. Karena tapi dari organisasinya itu sendiri pada saat itu support juga nggak sih? Ada supportnya. Ada tetap. Ada. Oke, kirain setelah kejadian itu kan memang bener-bener mati gitu, kayak nggak ada kehidupan lagi tuh akun apa dan sebagainya gitu untuk nyari tahu siapa ini gimana kelanjutannya gitu sampai akhirnya kamu berangkat sendiri gitu. Tapi ada beberapa pageant lovers juga yang kalau aku perhatiin support luar biasa juga gitu. And I'm very grateful karena justru mereka yang selalu nyemangatin aku gitu. Fab, you can do it, aku percaya. Dan kalau kita mau dengerin apa yang orang ngomong yang negatif itu banyak. Tapi for me, suara yang aku dengar ya adalah yang support aku ini. Yang nggak support ya udah, it's your opinion, ya you have the right gitu aja. Ada kata-kata yang pengen disampaikan nggak sih buat
pendukung kamu yang selama kemarin support kamu selama ke Miss Universe? Sebenarnya I've said this multiple times and I'll always say itu terima kasih banget for supporting me and thank you for your belief in me sih sebenarnya, and I could have done it without you guys. Wih, mantap. Nih, konon katanya selama persiapan kemarin ke Miss Universe, katanya biar Febian ini biar badannya lebih bisa kecil lagi, ide lebih ideal, kamu katanya bela-belain olahraga Muay Thai. Yes. Itu benar? Yes. Aku hobi Muay Thai sama Oh, tapi boxing. memang hobi? Emang hobi, emang senang gitu. Udah berapa lama tuh? Oh, dari aku kuliah. Berarti berapa tahunnya itu? Dari aku kuliah, dari aku... Mohon maaf, ibu kuliah aja saya nggak tahu tahun berapa. Nanya saya udah berapa tahun, jadi bingung nih. Aku mungkin udah 5 tahun. Aku Udah Muay 5 Thai tahun. boxing, iya. Kenapa dari sekian banyak olahraga kamu memilih olahraga Muay Thai? Karena satu, Muay Thai itu kan kardio, Oke. gitu kan. Aku senang dan aku suka olahraga yang interaktif, gitu. Kan kalau misalnya Muay Thai ada paddingnya, Iya. bukan kayak nge-gym. Kalau nge-gym kan sendiri. Iya. Aku lebih suka yang interaktif, tapi juga I think as a woman, kayak harus punya skill untuk bela diri. Harus. Tapi Iya. selain Muay Thai, ada nggak sih olahraga lain yang kamu lakukan pada saat itu untuk menunjang biar lebih... Aku Sama waktu lagi. itu Muay Thai for cardio, tapi masih lift weights buat toning. Ya. Ini masih ada artikel berikutnya juga nih tentang Febian Nicole. Kira-kira seperti apa? Ini dia artikelnya. Nah, lisensi Indonesia dicabut. Bagaimana nih nasib Febian Nicole di ajang Miss Universe? Pada saat itu kan sempat lisensinya dicabut tuh. Ya. Dicabut. Bahkan kalau nggak salah dia tuh pegang lisensi itu 2 ya sama Malaysia? Kalau nggak salah Kalau ya. nggak salah ya sama Malaysia. Dua-duanya dicabut juga kan? Itu aku nggak tahu. Dengan kasus-kasus yang semakin ramai, tiba-tiba banyak hutang apa lain sebagainya gitu. Dari pemberitaannya sih begitu. Oh, aku nggak tahu itu, Nggak nggak tahu. Gimana tuh? For me itu I was too focused on my preparation Tetap kayaknya. fokus ke iya, persiapan iya, aja. uh-uh. Tapi pada saat itu berangkat kamu tetap disupport nggak sih dari si organisasi yang menyelenggarakan ini, si Miss Universe ini? Ada supportnya. Ada. Berarti tidak full support. Ada. Jawabannya cuma ada. Ada. Jawabannya cuma ada. Gimana perasaannya tidak mendapatkan full support seperti beauty queen lainnya yang mendapatkan full support dari organisasinya? Well, for me, satu, I'm already very grateful for this opportunity untuk bisa ke Miss Universe. Itu suatu responsibility that I take very seriously gitu. Jadi gimana pun for me, I just wanna do my best and I just want to put my heart, everything all in. Jadi for me, what matters is I went to Miss Universe, I represented my country, and that's what matters to me. Tapi itu nggak mudah loh, Feb. Maksudnya tuh kita harus mempersiapkan. Oke lah, secara materi juga nggak mungkin kecil dong. Bener nggak sih? Yeah. Persiapan selama di sana, Pageantry is karantina, a dan expensive sebagainya. hobby. Ya. Yeah. Apakah karena memang kamu terlahir dari keluarga kaya? Bener apa kata netizen di luar sana? Jadi kayaknya udahlah gitu. Enggak sih, buat aku lebih kayak it's an investment. Dan aku ini, again, kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku mau effort sebesar ini? Ya karena aku wanna make my country proud, sesimpel itu. Tapi sempat nggak sih kepikiran kayak, aduh kayaknya gue udah mengundurkan diri deh, nggak usah lanjut gitu. Sempet down gitu? Enggak. Nggak, tetap. Kalau aku putus asa atau aku mundur, I mean, so the haters won then. Jadi I'm not gonna let that happen. Gitu. Wow. Tapi memang tidak mudah sih ya, Feb ya. Coba kita lihat ada artikel berikutnya. Ini dia. Artikel masih ada, satu lagi. Lisensi Indonesia, bukan, ini barusan. Gimana? Terjun ke industri musik. Nah, Miss Universe Indonesia, Febian Nicole, luncurkan Cinta Yang Salah. Tuh, akhirnya sekarang kamu muncul sebagai seorang penyanyi berarti ya. Kenapa akhirnya memutuskan dari ajang beauty pageant, memutuskan untuk menjadi seorang penyanyi? Karena satu hobi Hobi. ya. Kedua, I just love music. Dulu aku kan kerja di salah satu stasiun TV that revolves around music. Jadi aku belajar banyak dari situ. So I thought, why not give it a shot? Oke, jadi belajar dari situ. Yeah. Kenapa tidak mengikuti ajang pencarian bakat pada saat itu? Kan kalau masalah kerjanya di ajang pencarian bakat itu kan? Benar. Sebenarnya apa ya? For me, it's completely different with pageantry menurut aku. Kalau pageantry itu maybe aku lebih comfortable and it's more about who I am. Tapi kalau ajang pencarian bakat itu aku kerjanya di sana. Aku tahu how hard it is gitu. Jadi buat aku, oke, I can't do everything. So let me focus on pageantry. Sekarang ada music dan aku ada label Music Revolve. So why not gitu.
ketika itu akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia musik itu tuh memang berarti memang udah ada tawaran sebelumnya kah? Atau memang kamu yang sendiri yang menawarkan diri justru? Sebenarnya ada interest untuk ikut musik, tapi what makes me confident adalah karena ada label aku, Le Musik Revel. Tapi kan dibilang suka musik udah lama nih. Yeah. Tapi memang basicnya pada saat dulu itu memang pernah ikut les vokal kah? Atau memang dari keluarga sendiri memang ada musisi kah? Keluarga musisi apa gimana? Kalau dulu aku pernah les vokal, tapi buat seru-seruan aja. Jadi kan latihan for being a singer and singing is completely different gitu. Jadi dulu aku ya les vokal buat seru-seruan aja. Tapi right now aku trainingnya lebih ke yang singer training gitu. Pertama kali kamu nyanyi di depan banyak orang kapan? Masih ingat ya tuh? Masih ingat. Kapan? Bareng The Moffats di Jakarta. Baru tahun ini. Lah, baru-baru? Baru ini. Akhirnya beranikan itu diri pertama untuk kali aku nyanyi perform live depan banyak orang adalah bareng The Moffats di waktu itu di Jakarta waktu mereka punya konser. Gimana perasaannya? Jujur aja nervous. Karena this is my very first time. Aku sebelumnya nggak pernah nyanyi depannya orang sebelumnya. Iya, aku juga nervous tahu waktu dulu nyanyi di New York Fashion Week tau deh. Iya kan? Sombong dikit lah boleh lah. Ih, satu-satunya penyanyi Indonesia yang pernah nyanyi di New York Fashion Week cuma Ruli Abi. Sama. Tapi Feb, dari sekian banyak di dunia entertain itu kan ada acting, modeling, apa gitu. Kenapa kamu memilih terjunnya ke dunia musik? Kenapa tidak mencoba menjadi seorang aktris gitu kan, pemain sinetron atau pemain film secara look gitu? Well, for me, I like a challenge. Jadi bukan artinya kalau aku jadi penyanyi aku nggak bisa jadi aktris juga kan? Oke, Ya, berarti ada kemungkinan mau nyoba juga dong? Bisa aja. I like a challenge, so I like to learn and I like a challenge, so anything can happen. Kalau misalkan tiba-tiba ada tawaran untuk main film, Oke. karakter yang kamu suka itu Iya. lebih kemana nih? Antagonis, protagonis, atau gimana? Aku lebih suka karakter yang mungkin yang beda dari diri aku sendiri ya. Cause that's the beauty of acting. Emang diri kamu seperti apa sekarang? Kan misalnya sekarang very yang anggun kan. Oh, anggun! Masa kan Oh, iya, bisa harus bener-bener. anggun. Iya, bener, harus bener. Ya kan? Tapi what if misalnya aku bisa main a role yang completely different, I think itu bakal seru Itu banget aku tuh sih. main aja sih sebenarnya. Oke. Karena beberapa teman-teman aku juga kan banyak dari dunia pageant. Iya. Ada yang Miss Universe gitu ya. Kayak partner kerjaku kan juga Miss Universe Indonesia 2000 berapa kayaknya tuh ya? 2015, 16? Ya itulah pokoknya. Banyak lah gitu. Ketika di depan kamera tuh ya anggun gitu. Tapi di belakang kamera ya apa adanya. Tapi memang begitu kah? Apa gimana kalau misalkan menjadi beauty queen itu memang harus? Kalau buat aku, I think karena aku mulai pageantry dari umur 18. 18 yang tadi Miss Yes, Miss Global Global itu ya? sampai sekarang. So it's been how many years udah aku in pageantry kan. Jadi I think now yang dulu awalnya mungkin something that yang dipelajarin, it's already a part of me sekarang. Jadi Udah it's menjadi something yang aku bagian justru kalau orang bilang gini, Feb, kalau misalnya kita tuh buat syuting nih, Oke. jalannya yang normal aja gimana? Bisa nggak? Aku jalan normal. Dulu dia bilang, jalannya normal maksudnya dia tuh gimana iya nih? kan, jalan biasa aja Oh, gitu iya. kan. Nah kalau aku jalannya udah normalnya aku, ya udah yang Ya, beauty udah terbiasa, pageant. udah- Iya, jadi udah terbiasa. tersetting seperti iya, udah itu, tersetting gitu. Jadi I don't think I can ever get that the other way. Oh, bener juga, bener. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Kira-kira siapa nih negara yang menjadi pesaing terberat ketika kamu mengikuti ajang pencarian ajang pencari bakat lagi. Ketika waktu di ajang Miss Universe kemarin, kamu merasa pesaing terberat? Everyone was quite supportive, tapi I think Thailand and Philippines was very high competitor karena mereka mateng banget. Gitu. Angkatan kamu tuh siapa sih? Oh, yang Michelle kemarin G ya? sama Antonia, Yang iya. pemenang Antonia. Oh, Iya. Antonia juara 2 ya? Antonia first runner up, ya. Iya, yang satunya itu Michelle D itu dari Miss World, ya. Iya, Ya. iya, Dan iya. mereka juga karena even Philippines is a very pageant based country kan. Country-nya kan mereka pageantnya banyak dan they Banyak. take it very Bener, seriously. bener. So I think mereka tuh lebih kayaknya apa mereka ya, tuh memang udah dididik, dipersiapkan untuk pageant pageantry sih. Bener gak sih? gitu. Ya, mereka aku belajar banyak banget karena ada trainerku banyak juga orang Philippines kan. So Oh, I jadi learn kamu a sempat lot from trainer them. ke Filipina? Iya. Tapi diem-diem berarti ya? Yes. Tidak terekspos? Tidak. Kenapa? Satu karena aku kesana bukan buat kayak cari pamor. Aku trainingnya di Philippines loh gitu kan. Aku lebih kayak ya aku mau kesana karena aku mau belajar. Tapi kan itu suatu
ini juga loh informasi buat fashion lovers. Oh nih lihat nih perjuangan gue tuh ada sih sebenarnya gitu. Sebenarnya banyak perjuangan aku yang aku merasa I don't have to expose. Karena kalau misalnya dilihat pun perjalananku Miss Universe banyak yang aku juga nggak share. Pokoknya intinya hasilnya aja lah gitu. Challenges behind ya biarin aku aja yang nanggung gitu. Tapi ketika kemarin nih sampai akhirnya maaf ya gitu hasilnya udah keluar dan kamu juga bisa dibilang maaf ya unpleased. Yes. Itu gimana? Ada rasa kecewa nggak sih atau gimana gitu dari seorang Febian Nicole ketika? Kalau kecewa pasti ya, karena you go to the competition pasti minimal pasti mau place dan bahkan mau menang gitu. I did not come to the competition kayak oh ya udah yang penting aku di sini karena I think it's a disrespect to the concept of pageantry kan. Jadi tapi for me, you know that I did my best and it's a competition. Kita nggak bisa atur banyak faktor dalam kompetisi tuh faktornya banyak banget. Dan banyak yang bukan hanya dilihat dari prelim, tapi dari karantina, dari banyak hal yang pasti mereka consider. So for me, I did my best. Ya udah, mungkin emang bukan rezekiku aja. Belum rezekinya aja, mungkin. Tapi ada tertarik lagi nggak sih ngikutin pageant mungkin sekarang lagi ramai banyak itu ada Miss Mega Bintang, ada siapa, ada siapa. Secara kamu kan kenal juga sama Igun. Yeah. Nah, ada nggak tuh terpikir untuk ngikut lagi ajang berikutnya? Kalau aku kayaknya pageantry for now it's on hold karena dream aku yang aku achieve, yang aku memang inginkan emang itu Miss doang. Universe Targetnya gitu. itu sebenarnya. Sebenarnya Miss Universe, jadi itu sudah terjadi, ya udah gitu. We will never know, never say never sih menurut aku. Kita lihat aja nanti. Siapa tahu mungkin Febian tiba-tiba muncul lagi, terjun lagi di dunia pageant dan mewakili lagi Indonesia dan siapa tahu di ajang berikutnya mah bisa bawa crown kota utamanya nanti kan ya, siapa tahu. Siapa gitu. tahu, you never know. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol perjalanan karir terbarunya dari seorang Febian Nicole yang sekarang terjun ke dunia musik. Gitu ya. Awal mula terjun ke dunia musik nih. Yes. Kalau boleh tahu, per kapan? Baru banget. Jadi aku sebenarnya udah in love with music udah lama. Tapi buat serius menekuni music, I think this year. This year, ya. Lumayan baru. Masih hitungan bulan berarti ya? Masih hitungan bulan, yes. Gimana tuh reaksi teman-teman atau pageant lovers atau fans kamu ketika akhirnya Febian Nicole nih akhirnya ngeluarin ngeluarin single nih jadi penyanyi gitu? Sebenarnya aku juga nggak pernah spill atau nyanyi secara tipis-tipis pun di social media gitu kan, nggak pernah. Dan aku juga nggak mau belum spill waktu itu. Jadi tiba-tiba ada aja lagu gitu kan. For me, mereka satunya pasti kaget. Dari mana tiba-tiba kok bisa ada lagu? Tapi banyak yang bilang, Feb, I did not realize kamu bisa nyanyi ternyata. So aku mikir, oh okay, well that's something yang it's a new challenge for me. I am still learning, I'm still new. Jadi aku sangat berterima kasih banyak yang udah dengerin dan banyak yang udah suka dengan lagu aku yang Cinta Yang Salah ini. Nah, ketika kamu mengeluarkan single menjadi seorang penyanyi itu tetap aja haters ada lah ya kalau aku perhatiin dibanding-bandingkan dengan yang sudah keluar duluan salah satu jebolan pageant juga yang anaknya Ivan Gunawan tuh siapa? Andina Julie. Terus tiba-tiba sekarang juga bermunculan tiba-tiba yang jebolan Putri Indonesia juga mengeluarkan single gitu. Respon kamu gimana tuh ketika dibanding-bandingkan seperti itu? I mean, buat aku the music industry itu besar banget. Jadi there's no need for competition. For me, justru banyak teman-teman aku yang juga penyanyi, waktu aku mau datang, kan biasanya gini, kalau misalnya kita mau newcomer di industry, some people might be, aduh ada anak baru nih, intimidasi. Tapi justru teman-teman aku yang penyanyi, mereka yang ngajarin aku, Feb kamu harus kayak gini, nyanyinya seperti ini. So, healthy competition is okay, dan menurut aku, the music industry itu besar banget, kenapa harus milih satu atau lain, kenapa nggak semuanya aja kita apresiasi. Tapi kan, sekarang ini di dunia musik ini tuh banyak banget penyanyi bagus yang jebolan ajang pencarian bakat, X Factor, Indonesian Idol, dan lain sebagainya. Apa yang membuat kamu yakin bisa bersaing dengan para penyanyi-penyanyi yang bisa dibilang memiliki kualitas yang bagus gitu? For me is I'm telling my story dan I'm being authentic karena aku merasa dari lagu aku ini one of the ways aku bisa connect sama my followers atau my supporters gitu. Jadi buat aku nggak ngelihatnya kayak okay, then I have to prove myself gimana-gimana. Yang penting apapun karya yang aku bikin, aku put my heart and soul lah into it. And kalau misalnya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. But it's just menurut aku ya cuma taste aja. Doesn't mean I'm not gonna keep creating gitu. Lagu yang akhirnya kamu nyanyikan, itu lagu ciptaan siapa? Melto.
Berapa Melto banyak orang yang single. terlibat pada saat proses pembuatan lagu kamu itu? Jadi kebetulan waktu Cinta Yang Salah ini lagunya sudah jadi dari Melto, dari Kak Melto. Terus kita sama produser, sama ada music director, sama semuanya kita diskusi bestnya gimana gitu. Ada kesulitan nggak ketika menyanyikan lagu orang yang mungkin ini kan pengalaman dari lagunya Melto dong, pengalaman Melto gitu, bukan pengalaman pribadi kamu. Bagaimana caranya kamu untuk bisa masuk ke lagu itu? I see. Buat aku gini, satu, I won't sing something yang aku nggak merasa I like or I relate to gitu. Jadi even though itu lagunya Melto, tapi aku bisa relate banget dengan ciptaannya dia. Dan Atau mungkin pernah ngalamin juga dengan Cinta Yang Salah ini? kalau Cinta Yang Salah kayaknya semuanya ngalamin ya. Emang ada cinta sekali langsung perfect? Cinta Yang Salah, Cinta Yang Salah, Cinta Yang Salah, udah pokoknya. Gitu. Proses kamu take vokal sampai akhirnya jadi lagu si Cinta Yang Salah ini berapa lama nih? Karena mungkin untuk memasukkan roh ke dalam lagu itu tidak mungkin langsung one take oke gitu. Untuk take vokalnya itu cuma sebentar doang. Berapa lama? Ya, I think nggak sampai 2 jam. Seriously? Ya. Ih, gua aja satu lagu 8 jam loh. Nggak sampai 2 jam. Serius? Ya. Terima kasih banyak untuk vocal director aku, Kak Melto. Keren loh. Beneran sampai 2 jam? Iya, nggak sampai. Jadi waktu itu ada produser dari Le Music, ada C Sandi, sama ada coach aku, Melto. Mereka yang guide me biar bisa Berarti dapet itu kamu sewa studio 8 jam bisa 3-4 lagu jadi gua rasa tuh. Gitu. Tapi ada rencana lagi nggak sih untuk ngeluarin single-single berikutnya? Atau mungkin udah ada justru? Pasti dong. Udah ada? Ya. Kasih bocoran boleh nggak sih? Lagi proses. Kita lagi proses pembuatan dan lagi proses trying to figure things out lah. Tapi akan ada. Akan ada. Lagunya akan ada. tentang seputar percintaan lagi kah? Patah hati kah? Atau mungkin kasmaran kah? Stay tune aja. Ya, bocorin dikit lah, Feb. Stay tune aja. Gitu. Nggak mau dibocorin nih? Enggak, aku lagi fokus sama Cinta Yang Salah nih soalnya promonya. Lagi bocorin Cinta Yang Salah. Udah sejauh ini promonya udah kemana aja? Aku udah radio tour di Bandung. Radio tour di Jakarta, so hopefully aku pingin balik ke Surabaya untuk radio tour di Surabaya. Dan juga podcast-podcast kayak gini seru sih sebenarnya. Iya, seru. Iya. Udah bener. Nanti mampir lagi sini lah kalau udah ada single baru ya. Siap. Terus lagu Cinta Yang Salah ini sebenarnya menceritakan tentang apa? Tadi aku lupa nanya. Oke. Jadi Cinta Yang Salah itu banyak bilang ini lagu tentang selingkuh ya? Bukan. Ini bukan lagu tentang perselingkuhan, tapi jadi ceritanya itu ceritanya aku lagi punya pasangan nih. Ceritanya kamu punya pasangan. Yang udah lama. Udah lama, oke. Ya kan? Tapi bisa lihat dari musik videonya itu kita tuh LDR. Oke. Gitu. LDR, terus tiba-tiba ada teman lama yang datang lagi ke hidup aku gitu. Teman lama di sini tuh dalam artian mantan kah atau Bukan, teman? teman lama. Kok makin lama hangout, kok tambah lama sama kok teman lama ini. lama-lama kok ada feelings ya. Nah, Cinta Yang Salah ini tentang we need to decide. Kan kita nggak boleh selingkuh gitu kan. Jadi harus Kata siapa? Kata aku sih. Jangan sakit. Sudah. Jadi buat aku kayak before punya perasaan ini harus memilih. Oke, aku mau stay atau aku mau lanjut, harus milih, nggak boleh dua-duanya, nggak boleh egois, nggak boleh serakah. Kalau bisa dua-duanya sih, why not ya? Enggak, satu aja. Satu aja. Satu tuh dengerin. Satu aja. Cuma nyindir Gitu. orang aja satu. Terus Gitu. Jadi it's about this confusion gitu. akhirnya memilih yang lama kah atau yang lama datang? Bisa lihat di musik videonya Fabian Nicole, Cinta Yang Salah. Cinta Yang Salah. Oke. Baik. Tapi kalau menurutku cinta tuh tidak pernah salah loh. Oke. Benar. Jadi one take oke nih One cinta. take, oke. Jadi kalau menurutku sih cinta cintanya. itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah orangnya. Bener gak sih? Ada benernya. Menurut kamu, definisi cinta itu sendiri seperti apa? Coba, cinta menurut seorang Fabian Nicole. Buat aku cinta itu satu, very supportive, no matter what. Itu satu, karena sebuah attention atau being there for someone itu nggak gampang. Dan bisa di-rely on. When you love someone, kamu bakal jadi, apa ya, when they need something from you, you got their back. Gitu sih menurut aku.
Sekarang kamu udah terjun di dunia musik sebagai seorang penyanyi gitu. Terus basic sebelumnya di pageant atau sama model. Kalau misalkan di-compare nih, kamu lebih nyaman di mana? Sebenarnya nyaman-nyaman aja di semuanya. Mungkin kalau pageantry kan karena udah lama kan dari 2018. Kalau ini kan baru. Tapi even though I have so much fun learning, I have so much fun doing new things, I love a good challenge. Jadi aku nyaman-nyaman aja di semuanya. Nyaman di semuanya. Oke, karena Fabian Nicole-nya nyaman katanya jadi seorang penyanyi. Ini udah datang ke sini, kayaknya nggak afdol kalau nggak di-challenge di segmen yang satu ini. Selamat datang di segmen Cilandak. Ciptakan lagu mendadak. Nah, kita akan challenge Fabian untuk menciptakan lagu secara dadakan. Oke. Bisa? Mari kita coba. Mari kita coba. Kata pertama yang harus kamu ciptakan atau bikin jadi lagu adalah tentang kehilangan. Oke. Harus pakai kata-kata kehilangan nggak? Terserah. Atau tentang aja? Pokoknya tentang kehilangan atau mau ada kata-kata kehilangannya juga boleh. Oke. I miss you right beside me. I've lost you. Udah, gitu dah. Kayak gitu Susah. ngeri. Udah? Udah. Mau lanjut lagi? Enggak. Kenapa? Nextnya apa? Ada siapa? Coba kita tanya ya penontonnya, ada 20.000 orang di depan kamera, belakang kamera. Oh, menerima request nih. Kata-katanya apa? Selingkuh. Oh, selingkuh. Oh, dengan selingkuh loh. Coba katanya tentang selingkuh. Oh. Fabian kayaknya nggak pernah selingkuh deh. Oh, lu. Tentang oke, aku pakai kata aslinya. Janganlah kau selingkuhi aku. Terus? Jangan kau selingkuhi aku karena aku cinta padamu. Udah, emang harus sepanjang apa sih lagunya? Hah? Satu ref lagi. Biasanya satu ref. Oh, Sebaik banget ya? sebaik ya. Ini hooknya, aku ngasih hooknya. Coba. Itu tadi. Oh, itu? Udah. Itu hooknya. Lagu dangdut bisa nggak? Nggak Biar sama bisa. kayak national director ya? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak ada nyoba untuk keinginan jadi penyanyi dangdut? Nggak. Airnya kenceng tau? Aku juga nggak, I don't know how. Aku nggak ngerti. Aku harus belajar kalau misalnya one day. Tapi kan kamu bilang suka dengan tantangan. Tantangan. Berarti ada kemungkinan bisa dong coba. Oh iya benar. Lihat muka bule tapi nyanyi dangdut. Tuh. Aku fokus dulu dengan yang ini. Ini aja dulu ya. Iya. Kata berikutnya, Feb. Oke. Oke, aku akan challenge kamu. Kamu harus nyanyiin tentang definisi dari kata cinta. Oke. Cintalah kamu. Cinta adalah kamu. Kamu yang cocok untukku. Hatiku hanya untukmu. Kenapa kok jadi kayak twinkle-twinkle ya? Udah. Dah. Oh, jadi gini nih. Aku pengen benar-benar lagunya agak sedikit panjang, biar bisa lebih enjoy menikmati. Tapi aku nggak bakal challenge dengan kata-kata yang aku siapin. Tapi aku akan nge-challenge diri kamu sendiri. Oke. Kira-kira apa yang ada di benak kamu untuk dijadikan sebuah lagu? Oke. Sebuah lagu apa ya? Oke. You're the one for me. Please, baby, don't leave me. You are mine forevermore. You're my apple of my eye. Masih terus lagi nih. Terus. You're the one that I want. You're the love of my life. Masih lagi. Oke, kita tanya teman-teman di studio. Kira-kira nilainya untuk Fabian berapa? 100. Oh, 1000. Aku 5. Mereka 1000, kau 100 gimana ceritanya? Jadi jablok dong. Gimana, Ben? Di challenge untuk menciptakan lagu secara dadakan perasaan kamu nih? Deg-degan. Deg-degan? Deg-degan. Sebelumnya pernah nggak menciptakan lagu? Enggak. pernah. Nggak pernah. Tapi setelah kamu terjun menjadi seorang penyanyi, ada kepikiran nggak sih untuk menjadi seorang penulis lagu juga Yes. mungkin gitu? Aku pingin banget bisa nulisin lagu based on my real experience Ya. yang dalam banget dan hopefully nanti sobat musik bisa relate gitu. Hopefully next soon one day bakal keluar. Wih.
Feb, sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang kali lebar, tapi ternyata waktunya sudah tak terasa harus undur diri. Tapi sebelum itu nih kita juga aku pengen tahu nih, kira-kira plan terdekat kamu saat ini dalam jangka waktu dekat ada plan apa aja sih? Apa yang bisa di-spill ya? Aku banyak sih proyeknya, tapi apa yang bisa Ih, di-spill? sombongnya! Nggak apa-apa. Bercanda. Nggak apa-apa. Itu sebuah ini loh. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Itu namanya manifesting. Itu. Jadi aku percaya in manifesting. Jadi apa yang positif yang aku keluarin, hopefully akan terwujud. Gitu. Setuju. Iya. Benar. Jadi aku manifesting, lagu aku akan ada banyak lagi. Amin. Hopefully bisa duet sama artis lain. Amin. Ini semua yang aku mau manifestingin aku keluarin biar one day terwujud. Oke. Aku hopefully bisa mungkin mulai project shooting. Amin. Jadi actress. Semoga aku bisa hopefully aku bisa duet dengan one of my idol. Siapa? Nah, Pertanyaannya siapa nih? idolku siapa? Siapa idol kamu yang pengen ajak kamu jadi duet bareng? Kalau aku sebenarnya aku saya pikir gini, kayak seru deh kalau bikin 3 Trio? Oke. Bertiga. Teocha sama Kaunge sama aku bertiga. Oh, Keren nggak sih? Keren dong. Kamu mengidolakan mereka? Iya. Wah, karena kamu mengidolakan mereka. Sebelum undur diri, aku pengen challenge kamu nyanyiin lagu terserah mau Teocha apa lagunya Kaunge yang kamu suka banget. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu. Oke? Oke. Lagi dinikmati jadi oke, baiklah. Gitu. Feb, tapi rencana kamu memang untuk mengeluarkan ini tuh single by single atau memang ada rencana untuk ngeluarin album? Kalau aku prefernya single by single. Aku nggak menutup kemungkinan untuk album, amin. Tapi single by single karena I really dengan cinta yang salah pun ini aku kayak all my efforts, all my heart I put. Jadi tiap kali aku ngeluarin single aku bisa 100% fokus sama lagu itu, dari musik video, dari konsep, dari semuanya. So one by one to make sure aku bisa semaksimal mungkin. One by one. Belibet banget. Yang penting bisa menyajikan dengan lebih terkonsep dan lebih bagus ya penyampaiannya gitu. Yes. Satu lagi pertanyaan terakhir ya. Kira-kira harapan terakhir kira-kira nih dari seorang Febion Nicole di 5 tahun ke depan, seorang Febion Nicole kira-kira akan menjadi seperti apa? Wow. Hopefully ya dalam 5 tahun ke depan aku bisa inspire banyak orang, maupun mungkin dari karya aku nyanyi atau karya aku mungkin main film atau syuting apapun itu. Yang penting semua yang aku lakuin aku doakan akan positif dan tujuannya untuk menginspirasi. Amin. Boleh teman-teman satu studio angkat tangan kita dan mari kita bilang amin. Amin. Mudah-mudahan doa kamu terjabah di 5 tahun ke depan semakin sukses, menjadi aktris, penyanyi, pokoknya semuanya yang diharap-harapkan semua yang itu positif terrealisasi. Feb, thank you banget sudah mampir di sini. Pokoknya sukses terus buat kamu. Ditunggu lagi single-single berikutnya. Siap. Ditunggu lagi nanti kabar menjadi seorang aktrisnya. Pokoknya amin. Oke, sobat musik semua, tak terasa nih kita harus undur diri dan di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kalian semua jangan lupa di follow akun Instagram kami di @seruchanneltrv dan tentunya jangan lupa juga di download aplikasi Cumu karena di sana kita akan berikan informasi tentang program-program yang ada di Transvision. Akhir kata, saya Ruli Bimargana dan Fabiana Nicole. Sampai ketemu lagi di Music for Us minggu depan. Bye.